Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Selamat datang di channel Audio Cerita. Kali ini Aceh akan membawakan kisah romantis religi yang berjudul Cinta yang Halal, sebuah karya karangan Kartika Dewi 786. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak Artika karena sudah berbesar hati mengizinkan Aceh untuk membacakan cerita karangannya. Juga buat kawan Aceh yang mendengarkan Aceh membawakan cerita ini. Buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Bab 3. Dava bersiap untuk menjemput teman-temannya. Ia pun menaiki mobilnya lalu pergi menuju stasiun. Setibanya di stasiun, ia melihat ketiga temannya melambaikan tangan ke arahnya. Mereka berlari ke arahnya dengan raut wajah yang gembira. "Hei bro, apa kabar?" ucap Farhan. "Sombong lu, di grup coba diirit. Gak ada tanggapannya," ucap Zafar. "Kapan pulang ke Jakarta? Orang tua lu pasti kangen banget. Apalagi waktu itu pergi dalam keadaan emosi," ucap Afan. Nanya tuh satu-satu. Kalian bukan lagi interogasi penjahat," ucap Dava. "Udahlah ayo, lapar nih," ucap Farhan ketus. Mereka pun masuk ke dalam mobil menuju rumah kakeknya Dava. Di persimpangan jalan, Dava tidak sengaja melihat Liza sedang berjalan sendiri di trotoar. Dava ingin keluar menyapanya, tapi ia mengingat perkataannya waktu itu di bus. Dava pun berusaha mengalihkan pandangannya. Dava menghela napas sambil menunggu lampu berubah warna menjadi hijau. Ketika Dava hendak menjalankan mobilnya kembali, ia melihat dari arah spion mobil ada beberapa preman yang menghampiri Liza, hendak mengganggunya. Tas Liza ditarik oleh preman itu. Liza ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa. Dava tidak bisa melihat pemandangan seperti ini. Emosinya sudah tidak bisa ia tahan. Ia pun turun dari mobil dengan klakson mobil yang berbunyi dari belakang mobilnya sangat keras. Karena mobilnya menghalangi pengguna jalan yang lainnya. Dia meninggalkan teman-temannya serta mobilnya di jalan raya. Afan pun menggantikan posisi Dava untuk menepikan mobilnya. Karena begitu banyak mobil di belakangnya yang mengklaksonnya. "Parah sih, dia tuh kenapa?" ucap Farhan kesal. "Wanita itu dia bukannya Liza," ucap Afan dalam hatinya. "Cewek, dia nolongin cewek mau jadi pahlawan kemalaman," ucap Zafar. "Mana ada juga pahlawan kesiangan," ucap Farhan. "Jadi dia wanita yang membuat Dava betah di sini. Liza, aku gak percaya bisa lihat kamu di sini," batin Afan. Afan hanya melihatnya dari dalam mobil dengan raut wajah yang sedih. Dava yang menghampiri preman itu dengan emosi yang sudah memuncak. Dia sudah tidak tahan lagi. "Jangan ganggu istri saya," ucap Dava dengan nada yang tinggi sambil memukul preman itu. Aliza sontak sangat terkejut melihat Dava di situ. Dia takut tanpa bisa berbuat apa-apa, hanya isak tangis dan badan yang bergetar karena ketakutan. Mendengar suara tangisannya membuat emosi Dava semakin menjadi-jadi. Mereka pun turun dari mobil, membantu Dava melawan preman itu. Karena mereka tahu Dava tidak bisa berkelahi.
Dava sedikit lengah sehingga bagian perutnya tertusuk oleh pisau. Untungnya ada warga yang melihat kejadian itu. Para warga di sana membantu mengamankan situasi di sana dan memanggil polisi. Farhan menelpon ambulans. Aliza tidak bisa berkata apapun melihat Dava tertusuk di sana. Afan lari mengambil mobil. Zafar dan Farhan serta warga di sana membantunya memasuki mobil. Dava di situ sudah tidak sadarkan diri. Aliza mencari taksi dan menyuruh supir untuk mengikuti mobil di depan. Berhentilah di sebuah rumah sakit. Dava langsung mendapatkan penanganan utama. Dokter berkata bahwa luka tusuknya tidak terlalu dalam. Dava pun mendapatkan 5 jahitan. Ia belum sadarkan diri karena obat bius serta syok. Aliza turun dari taksi. Ia menanyakan ke resepsionis korban luka tusuk di bagian perut yang baru saja tiba. Suster di sana pun memberitahunya bahwa pasien saat ini sedang ditangani di UGD. Aliza berlari menuju ruang UGD dengan wajah yang sangat cemas. Ia melihat salah satu temannya memasuki sebuah ruangan. Di sisi lain, Dava yang baru sadar langsung mencari Aliza. "Dav, lu udah gila? Ngapain lu nolongin cewek yang gak lu kenal sampai mempertaruhkan nyawa lu sendiri?" Ucap Farhan geram. "Baru kali ini gue lihat lu segitunya sama cewek." Ucap Zafar menghela napas. "Sebenarnya dia siapa?" Ucap Afan menatapnya. Ini pasien baru sadar. Jangan dikasih pertanyaan berat dulu." Ujar Dava memegang perutnya kesakitan. "Jangan bilang lu suka sama cewek modelan kayak gitu." Ucap Farhan sambil tersenyum sinis. "Jaga ucapan lu." Ucap Dava kesal. Ia menuruni tempat tidurnya hendak memukul wajahnya Farhan. Namun aksinya dihadang oleh Afan. "Istighfar, jangan kebawa emosi kayak gitu, Dav." Ucap Afan. "Seenaknya dia ngomong kayak gitu. Gua mana bisa diem." Ucap Dava kesal. Aliza yang mendengar perkataan itu dari luar langsung mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam menjenguknya. Dia takut, malah menambah runyam suasana di sana. Apalagi dia mendengar perkataan temannya seperti itu. Ketika hendak meninggalkan ruangan itu, Aliza bertubrukan dengan salah satu suster di sana yang akan mengganti perban Dava. "Maaf, saya tidak sengaja." Ucap Aliza terbata-bata. "Tidak apa-apa, permisi." Ucap suster itu yang langsung berjalan masuk ke dalam ruangan. Dava sekilas melihat Aliza di situ. Ketika suster itu masuk ke ruangannya, dan suaranya pun terdengar jelas seperti Aliza. Dava berjalan menuju pintu itu untuk memastikan bahwa yang ia lihat benar Aliza. Dava menoleh melihatnya sedang duduk cemas di sebelah pintu ruangannya. Aliza tidak bisa pergi begitu saja karena rasa bersalahnya. Ia duduk menunggunya hingga pulih entah sampai kapan. "Liza," ucap Dava yang kini berdiri di depannya. "Dava?" Ucap Liza terkejut melihatnya berdiri di depannya. Liza berdiri sedikit menjauh dari hadapannya. "Kenapa nggak masuk? Kamu kesini pasti karena mengkhawatirkan kondisi aku, kan?" Ucap Dava lembut. Iya, maaf. Karena kamu jadi terluka seperti ini. Aku akan bayar semua tagihan rumah sakitnya untuk sedikit menebus kesalahanku." Ucap Liza. "Gak usah. Lagian, ini bukan sepenuhnya salah kamu." Ucap Dava. "Tapi tetap saja, aku merasa bersalah." Ucap Liza. "Seenggaknya karena ini, aku sama kamu bisa menjadi lebih dekat. Obrolan kita pun tidak terlalu singkat." Ucap Dava tersenyum. "Kenapa kamu nolongin aku?" Ucap Aliza. "Sudah seharusnya sebagai lelaki melindungi wanita." Ucap Dava.
Terima kasih, tapi maaf, tapi aku harus pergi. Ini sudah larut. Ucap Liza yang pergi dari hadapannya. Namun, Dava memanggilnya dengan sedikit keras. Luangkan sedikit waktumu. Ada hal penting yang ingin kubicarakan dengan orang tuamu. Ucap Dava yang membuat Aliza menoleh ke belakang. Aku bahkan baru mengenalmu. Kamu pun begitu. Ada urusan apa menemui orang tuaku? Ucap Liza. Nanti kamu pun akan mengetahuinya. Berikan alamat rumahmu. Ucap Dava. Aliza sedikit ragu untuk memberikan alamatnya kepada Dava, karena dia belum sepenuhnya mengenalnya. Ia takut kalau hanya akan dipermainkan. Di sisi lain, temannya menunggu Dava yang tak kunjung kembali. Afan pun keluar dari ruangan Dava. Ia melihat Dava sedang berbincang dengan Aliza. Liza, ternyata itu benar kamu. Apa kamu tidak mengenaliku? Atau hanya pura-pura? Gumam Afan dengan raut wajah yang sedih. Bersambung.